Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luli Angga Ramadan dengan NIM A11 2023 15063 dan kelompok saya adalah 4403. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan untuk hasil dari UAS pembelajaran mesin, dan maaf jika terdapat suara-suara berisik karena saya rekaman di kos, Pak. Langsung saja. Pertama, jurnal yang saya ambil adalah ini, malware detection using deep learning and correlation based feature selection. Nah, ini penulisnya adalah ini satu ada Resal Harmony, 2 Ryan Nuse, dan 3, 4, dan di sini ada 7. Jurnal ini sendiri di-upload 2022 tapi baru dipublikasi 2023 atau baru diterima untuk publikasinya 2023. Jadi masih masuk untuk kriteria ujian akhir semester ini. Sebelum saya masuk ke hasil pembelajaran mesin ini, orange ini, saya akan sedikit menyinggung tentang jurnal dan apa yang dibahas di sini. Jurnal yang saya gunakan sekali lagi adalah malware detection using deep learning and correlation based feature selection yang dipublikasikan tahun 2023. Dalam jurnal ini, penulis atau yang ada 7 orang tadi membahas bagaimana malware dapat dideteksi secara efektif menggunakan deep learning dan seleksi fitur berbasis korelasi. Mereka menekankan pentingnya pre-processing data dengan menghilangkan fitur yang tidak relevan serta menggunakan metode seleksi fitur untuk meningkatkan performa model deteksi. Meskipun jurnal ini menggunakan model deep learning dan dataset yang lebih kompleks, prinsip dasar yang dijelaskan tetap relevan untuk penelitian saya sendiri dan untuk mengerjakan ujian akhir semester pembelajaran mesin. Dalam studi ini, saya akan menggunakan random forest karena algoritma ini sangat efektif dalam menangani dataset yang berjumlah banyak dan besar. Mirip dengan pendekatan yang dijelaskan jurnal ini. Penulis jurnal ini juga menggunakan teknik cross validation untuk mengevaluasi performa model mereka. Yang saya juga terapkan di sini menggunakan 10 sesuai dengan soal 10 fault cross validation untuk memvalidasi hasil eksperimen. Selain itu, pada jurnal ini juga menggunakan metrik AUC dan akurasi untuk mengevaluasi model yang saya juga terapkan dalam eksperimen kali ini. Sebentar. Oh iya, untuk dataset ini sendiri saya menemukannya di bagian bawah. Oh, kurang lebih ada nomor 2332. Ya, ini dia. Kaggle.com dataset and suara malware detection select malware dataset, dan saya menggunakan dataset ini. Ini saya sudah login dan saya mendownload dataset ini, dan di dalamnya juga sangat banyak dataset tentang malware dan bannings dalam kurung malware itu yang berbahaya dan bannings yang tidak berbahaya. Topik yang saya angkat adalah deteksi malware menggunakan algoritma machine learning. Malware adalah perangkat lunak yang dirancang untuk merusak atau mengambil alih sistem komputer. Dalam presentasi ini, saya akan menunjukkan bagaimana kita menggunakan algoritma machine learning untuk membedakan antara malware dan bannings. Yang tadi saya jelaskan, malware itu berbahaya dan bannings tidak berbahaya berdasarkan data ini. Dan yang ini web hash tidak bisa dilihat, dan ini juga memiliki data yang sangat banyak, bisa dilihat 118 MB. Sebelum membahas hasil, saya akan menjelaskan metodologi yang saya gunakan dalam proyek ini. 1. Pengumpulan data. Dataset yang digunakan dalam ujian ini adalah dataset malware yang tersedia di Kaggle. Dataset ini mencakup berbagai fitur dari aktivitas file yang berpotensi berbahaya seperti hash, prioritas, dan penggunaan yang digunakan untuk menentukan apakah file tersebut bannings atau malware. Yang kedua, prapemrosesan. Langkah pertama adalah imputasi nilai yang hilang
yang dilakukan menggunakan widget preprocess di Orange. Setelah itu, kita juga melakukan normalisasi fitur untuk memastikan bahwa model machine learning dapat bekerja dengan data yang terstandarisasi dan terukur dengan teks. Saya akan memperlihatkan karena banyak suara saya. Ini dia pertama file, dan saya menggunakan ini bagian classification dan dengan tipe categorical. Saya ubah role menjadi target, dan di value-nya sendiri ada beginnings atau malware yang menjadi topik utamanya. Kemudian di sini ada preprocess, dan saya menggunakan normalis to interval 0,1. Saya menggunakan ini karena pada kelas terakhir yang dicontohkan adalah ini, dan saya tidak mengerti yang lainnya, dan mungkin saya sedikit searching di YouTube dan kebanyakan orang menggunakan ini juga. Lalu kemudian di sini ada data info dan ada struktur, ada ini juga, nah, data tabel, dan ini juga ada test on score, pemilihan algoritma. Nah, ini dia ada 3 pemilihan algoritma yang saya pilih. Beberapa algoritma yang saya gunakan adalah Random Forest, Nearest Neighbor atau KNN, dan Navias. Saya sebelumnya sudah mencoba random tree dan beberapa algoritma lain, dan ada yang error, jadi saya memilih Navias walaupun hasilnya kurang lebih tidak seperti KNN dan Random Forest. Dan saya akan membahas hasil masing-masing algoritma dalam evaluasi nanti. Evaluasi model, setelah pelatihan model saya menggunakan teknik number of fault-nya saya 10, dan yang di awalnya ini 5 saya ubah menjadi 10 karena saya lihat di soalnya seperti itu. Nah, ini dia Random Forest-nya adalah yang teratas. Lalu metrik evaluasi saya menggunakan ini adalah AUC, akurasi atau CA, dan F1 score, dan MCC. Ini MCC ada preprecision juga, dan ada recall. Sebenarnya ini precision, maaf sebelum salah. Lalu dari hasil sendiri, Random Forest memberikan hasil yang sangat baik dengan nilai AUC 1,00 menunjukkan bahwa model ini sangat baik dalam membedakan antara bandwidth yang tidak berbahaya dan malware yang berbahaya. Metrik lainnya seperti precision, recall, dan advanced score juga mencapai 1.00 yang menunjukkan kinerja yang sempurna. KNN sendiri memiliki hasil yang sama dengan Random Forest dengan AUC 1.00, CA 100, F1 score 1.00, precisionnya 1.0, dan recall 1.0. MCC atau Matrix Correlation Coefficient juga 1.0. Dan yang terakhir adalah Navias. Navias meskipun memberikan hasil yang baik pada precision dan recall, ternyata AUC-nya sangat turun. Nah, Navias sendiri mungkin ada error. Saya akan mencoba menghapusnya, kemudian akan mencoba loading. Nah, oke. Nah, ini Navias sendiri adalah memiliki hasil yang cukup sama pada bagian AUC, yaitu 1.000, dan pada agar memudahkan untuk dibaca. Dan pada F1 sendiri tidak seperti dua data sebelumnya, CA juga tidak seperti data sebelumnya. Yang data
Yang algoritma sebelumnya yang saya maksud Random Forest dan KNN mendapatkan 1.00 dan recall MCC-nya juga tidak seperti sebelumnya. Mungkin kesimpulan yang dapat sebentar Pak. Gitu ya. Secara keseluruhan, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Random Forest adalah algoritma yang paling efektif mendeteksi malware dalam dataset ini. Meskipun KNN juga memberikan hasil yang baik, Navies tidak terlalu efektif dalam membedakan antara binge dan juga malware. Yang tercermin dari mungkin tadi yang tidak 1.00 dan ini mungkin saya belum menjelaskan tentang confusion matrix. Nah, ini ada confusion matrix milik Random Forest dengan benefitnya ini ke 50.000, malware 0, dan ini Random Forest dan KNN juga sama hasil, sedangkan ya IVS memiliki perbedaan dan tidak seperti tadi yang tadi saya singgung. Nah, IVS tidak terlalu efektif dan mungkin yang lebih efektif untuk data yang lebih besar adalah Random Forest pada dataset ini. Dan mungkin demikian presentasi saya mengenai deteksi malware menggunakan machine learning dengan algoritma yang saya gunakan ada 3, KNN, Random Forest, dan juga NAFBS. Mohon maaf jika ada kesalahan dan perkataan yang disampaikan dan mungkin masih banyak kekurangan. Terima kasih sebelumnya sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.